Hai semuanya, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang jarak dalam ruang dimensi 3. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu pengertian jarak di sini. Jarak adalah panjang garis hubung terpendek antara dua unsur ruang, yaitu titik, garis, dan bidang. Jadi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah titik, garis, dan bidang. Karena nanti akan ada hubungan antara jarak, baik itu titik dengan titik, titik dengan garis, kemudian nanti titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, ataupun bidang dengan bidang. Ya. Nah, sehingga materinya nanti kita akan pelajari tentang jarak antara dua buah titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak antara dua garis sejajar, jarak antara dua garis bersilangan, jarak antara garis dan bidang yang sejajar, jarak antara dua bidang yang sejajar. Oke, kemudian pertama kita akan belajar tentang jarak antara dua buah titik. Oke, untuk formulanya, menentukan jarak antara dua titik dalam ruang, itu yang pertama kita bisa menggunakan cara seperti ini. Ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan cara jika kedua titik tidak diketahui ini atau sulit ditentukan, pergunakan teorema Pythagoras, rumus-rumus trigonometri. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini kita lebih berfokus pada cara yang ini karena cara yang pertama ini nanti akan lebih didalami dalam materi vektor. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama, pada kubus ABCD EFGH yang berusuk 6 cm, tentukan jarak titik H ke titik tengah BC. Oke, jarak titik H, titik ya kan, ke titik juga. Titik apa? Titik tengah dari garis BC. Nah, jadi alternatif penyelesaiannya kita gambarkan dulu tentunya kubus ya, kubus ABCDEFGH. Jadi bebas ya menggambarnya, mau seperti ini kita tuliskan, tetapi harus berurut A B C D ini ya, A B C D E F G H harus terurut seperti itu. Jangan nanti sembarangan meletakkan posisi-posisi hurufnya ya. Kalian juga bisa misalnya ingin menggambar kubusnya seperti ini ya. Bebas. Di mana di sini A-nya nanti di sini boleh. B tetapi harus terurut seperti ini. C, D, E, F, G, H ya. Ingat-ingat lagi. Penulisan abjad dari kubus. Nah, kemudian bagaimana kita menyelesaikannya ya. Jadi misalkan di sini titik tengah dari BC itu saya misalkan adalah titik P. Sehingga panjang BP itu sama dengan PC yaitu 3 cm karena setengah dari BC. Kemudian perhatikan dalam kubus itu di mana CH CH ya, CH itu adalah diagonal bidang, oke? Jadi CH itu ingat dia merupakan diagonal bidang pada kubus. Sehingga apa? Sehingga rumusnya gampang saja, langsung saja bisa kita dapatkan yaitu A akar 2.
Oke, jadi ketika A-nya itu adalah rusuknya, dan rusuknya itu adalah 6 cm, maka di sini panjang diagonal bidang kubus adalah 6 akar 2. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita pandang segitiga PCH ya. Sudah saya beri warna di sini menjadi bentuk segitiga ya. Kalau saya ingin gambarkan secara terpisah, maka gambarnya akan seperti ini, di mana PC CH seperti ini merupakan PCH itu adalah segitiga siku-siku di titik C. Panjang PC tadi 3, ya enggak? Kemudian panjang CH itu adalah 6 akar 2. Sehingga yang jadi pertanyaan adalah panjang HP, di mana HP itulah yang merupakan jarak titik H ke titik tengah BC. Yang ini yang akan kita cari. Maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, yaitu HP sama dengan akar dari PC kuadrat ditambah CH kuadrat sama dengan akar PC adalah 3 kuadrat ditambah CH itu adalah 6 akar 2. Kita kuadratkan sama dengan akar. Di sini saya diamkan dulu untuk mempermudah kita nanti. 3 pangkat 2 di sini ditambah 6. 6 itu kan 6 pangkat 2 ya. Kemudian akar 2 dikuadratkan 2 gitu. Kemudian 6 ini bisa kita uraikan menjadi 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 ya kan. 6 itu 6 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 dikali 2. 2 yang di sini. Ya, lanjut. Nah, kemudian di sini kita bisa keluarkan 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 seperti ini. Kemudian dalam kurung. Nah, 3 pangkat 2 kan tadi sudah keluar. Jadi di sini 1, sisa 1. Kemudian 3 pangkat 2 di sini keluar. Jadi di sini sisanya 2 pangkat 2 dikali 2. 2 pangkat 2 kan 4. 4 dikali 2, 8 ya. Nah, sama dengan di sini 3 pangkat 2, 1 tambah 8 itu 9. Selanjutnya 3 pangkat 2 dikali 9, 3 pangkat 2. Nah, ini bisa kita keluarkan. 3 pangkat 2 ditarik akar jadi 3. Kemudian di sini juga 3 sama dengan 9 cm. Jadi, jarak titik H ke titik tengah BC adalah 9 cm. Oke, kira-kira seperti itu ya. Semoga kalian paham. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Contoh kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Hitunglah A. Jarak titik A dan titik C. B. Jarak titik A dan titik G. C. Jarak AR jika R titik tengah GH. Oke. Alternatif penyelesaian tentu kita harus gambarkan dulu kubusnya. Untuk yang pertama, yang kita cari adalah jarak titik A dan titik C. Nah, gambarnya seperti ini. Oke. Jadi kubusnya tadi saya sudah bilang kita bisa buat kubusnya dengan ketentuan hurufnya bisa di sini, tetapi harus harus terurut gitu ya. Di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, selanjutnya jarak titik A ke C. Kalau kalian perhatikan itu merupakan apa? Merupakan diagonal bidang ya. Diagonal bidang tadi apa rumusnya? A akar
2 gitu ya, sehingga hasilnya ya A akar 2 cm gitu. Nah, kenapa bisa dapat seperti itu? Rumusnya itu, nah bisa kita buktikan ya, misalnya tadi di sini karena kubus kan itu rusuknya A, di sini A, di sini juga A ya enggak? Nah, jadi segitiganya seperti ini. Ya, ABC. Di sini A, di sini A. Maka yang ditanyakan AC gitu kan. Nah, AC itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sebenarnya seperti itu, sama dengan akar AB. AB itu A, ya enggak? A dikuadratkan, ditambah A dikuadratkan, sama dengan akar 2A kuadrat. A kuadrat ditarik akar, maka bisa keluar. Jadi A, sisanya adalah 2. Jadi sama ya jawabannya. Ini cara awalnya, sehingga akan ditarik kesimpulan bahwa diagonal bidang itu adalah A akar 2. Begitu. Dan jawabannya jarak titik A dan titik C adalah A akar 2 cm. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah jarak titik A dan titik G. Oke. Penyelesaiannya sama, kita gambarkan dulu kubusnya ya. Jarak titik A dan titik G. Nah, kalau kalian perhatikan, jarak titik A ke titik G itu merupakan apa? Ya, merupakan diagonal ruang. Ya, diagonal ruang dari kubus. Jadi kalau diagonal ruang itu sebenarnya rumusnya adalah A akar 3 untuk kubus ya. Sehingga panjang AG, jadi AG yaitu A akar 3 cm. Ya. Nah, mungkin kalian perlu buktikan ya. Caranya seperti apa? Sama seperti tadi, kita pandang ini merupakan suatu segitiga ACG ya, yang warna hijau itu. Di mana AC kan tadi sudah kalian dapatkan, yaitu A akar 2. Kemudian CG itu kan rusuknya, yaitu A. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah AG. Nah, kalau saya gambarkan terpisah, maka gambarnya seperti ini. Ya, di mana AC-nya adalah A akar 2 dan CG-nya adalah A. Maka AG itu yang ditanyakan. AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar A kuadrat dikali 2 ditambah A kuadrat sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3 A kuadrat. Nah, akar 3A kuadrat, A kuadratnya kita tarik akar sehingga menjadi A. Dan tersisa di dalam akarnya 3. Jadi, jawabannya sama, yaitu A akar 3. Oke, selanjutnya masih contoh yang kedua untuk jarak AR jika R titik tengah dari GH. Nah, alternatif penyelesaiannya, kalian juga harus gambarkan kubus ABCD EFGH seperti berikut. Kemudian, kalian perhatikan di sini jarak AR, ya, ini AR, jika titik R itu ada di tengah-tengah dari GH, ya. Maka, apa yang terjadi? Di situ terlihat dia merupakan segitiga AHR, ya, yang mana siku-siku di H, ya enggak? Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, kita juga bisa
mengerjakan soal berikut, di mana AH itu merupakan diagonal bidang kan, yang panjangnya adalah A akar 2. Sedangkan HR adalah setengah dari HG. Dan HG itu A, maka HR adalah setengah A. Nah, sehingga untuk mencari AR, kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita gambarkan segitiganya secara terpisah untuk mempermudah kalian. A, kemudian H, dan R. Nah, AH itu panjangnya adalah A akar 2. Kemudian HR itu adalah setengah A. Maka pertanyaannya, berapakah panjang AR? Jarak AR. Begitu. Maka kita bisa mencarinya dengan cara AR kuadrat sama dengan AH kuadrat ditambah HR kuadrat. Nah, sama dengan AH itu adalah A akar 2, kemudian kita kuadratkan, ditambah HR itu adalah setengah A dikuadratkan, sama dengan A dikuadratkan A kuadrat, dikali akar 2 dikuadratkan, 2, ditambah setengah dikuadratkan, seperempat, A dikuadratkan A kuadrat. Nah, ini menjadi 2A kuadrat ditambah seperempat A kuadrat sama dengan 2 ditambah seperempat itu adalah berapa? 9 per 4 A kuadrat. Ya, maka untuk AR itu sama dengan, ini adalah AR kuadrat ya. AR kan berarti akar dari 9 per 4 A kuadrat. Nah, akar dari 9, 3. Akar dari 4, 2. Akar dari A kuadrat, A. Nah, maka jawabannya adalah 3 per 2 A sentimeter. Gimana? Paham? Semoga paham. Kalau nggak paham, bisa kita ulang-ulang lagi nanti ya videonya. Selanjutnya, ini ada soal terakhir. Ya, soal contoh yang ketiga. Perhatikan. Nah, yang ini diberikan balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 20 cm, BC sama dengan 30 cm, dan AE sama dengan 40 cm. Titik N terletak pada diagonal FH dengan rasio atau perbandingan Fn berbanding NH sama dengan 2:1. Hitunglah jarak AN. Alternatif penyelesaian, kalian gambarkan seperti berikut. Ya. Nah, ini gambar baloknya. Sudah saya perlihatkan, sudah saya tampilkan, di mana di sini juga saya memposisikan A-nya itu di belakang ya, agar mempermudah saja sebenarnya melihat bagaimana tampilan dari gambar yang diminta pada contoh soal. Nah, di situ kalian perhatikan AB. Nah, AB kan ini, AB sejajar dengan CD yaitu 20 cm ya. Kemudian BC, BC itu 30 cm. Dan AE atau BF atau CG atau DH itu adalah 40 cm. Nah, titik N terletak pada diagonal FH. Jadi titik N, ini titik N itu berada pada diagonal FH, di mana di situ ada perbandingannya. Fn berbanding NH itu 2:1 ya. Di sini 2, di sini 1. Itu sebenarnya perbandingannya ya, bukan berarti ini 2 cm atau 1 cm, bukan ya. Itu perbandingannya saja. Nah,
Maka hitunglah jarak AN. Mana itu jaraknya? Yang ini AN ini ya. Nah, itu yang ingin dicari. Nah, pertama langkahnya adalah kita perhatikan dulu di situ ada namanya diagonal FH ya. Diagonal FH. Jadi FH itu sama dengan akar ya enggak? FG kuadrat ditambah GH kuadrat. Nah, gitu ya. Saya hapus dulu, ya agak salah ya. Nah, FH itu sama dengan akar FG kuadrat tambah GH kuadrat nih kan. Nih, segitiga ini, FGH ya. Perhatikan ada segitiga FGH, segitiga FGH. Ya, perhatikan itu, maka FH itu adalah akar FG kuadrat ditambah GH kuadrat, di mana FG itu kan 30 ya, sama kan? Nah, dengan BC, GH itu sama dengan CD, yaitu 20. Oke, maka FH sama dengan akar 30 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Sama dengan akar 30 kuadrat berapa? 900, ya enggak? 20 kuadrat berapa? 400. Wah, salah. Hapus dulu. Nah, di sini 400. Maka akar berapa jadinya? 1300. Akar 1300 sama dengan 100. Bukan 100 ya. 100 kali 13 ya. Sama dengan 100 di kuadrat. Ditarik akar kuadratnya menjadi 10 akar 13 cm. Gitu ya. Itu kita cari dulu FH. Kemudian perhatikan segitiga FEH. Nah, kita perhatikan segitiga FEH. Nah, ini FEH itu sama di mana sudut E-nya adalah berapa? Ya, 90 derajat pasti ya di sini. Ini 90 derajat nih. Kemudian cos. Nah, cos dari sudut E F H itu kan sama dengan apa? Cos. Ini kalau kita ini nih. Ini segitiganya. Kalau cos EFH, cos itu apa? Cos itu kan sami. Nah, ya enggak? Misalnya ini segitiganya gini. Nah, segitiga ini EFH. Nah, yang ini kan sudutnya, di depan sudutnya apa? Sisi depan. Kemudian yang ini siku-siku, berarti ini sisi miringnya. Ini miring, berarti ini sisi samping. Ya kan? Otomatis, cos kan bukan demi, sami. Berarti EF dibagi FH. Nah, EF-nya berapa? EF-nya 20 ya kan di sini. 20 per FH-nya 10 akar 13. Ya enggak? 10 akar 13. Kalau kita tuliskan di sini coret-coret, berarti jawabannya adalah 2 akar 13. Cos dari sudut EFH. Itu dulu. Ya. Kenapa kok ribet sih nyari cos
EFH. Kenapa kira-kira? Karena di sini kita akan menggunakan aturan kosinus. Tujuannya mencari apa? Untuk mencari EN ini yang akan kita cari. Ya. Kita akan menggunakan aturan kosinus. Di mana tadi kita sudah dapatkan cos EFH-nya adalah 2 akar 13. Ya. Kemudian FE-nya 20 cm. Kemudian Fn-nya ada. Kita coba ke slide berikutnya dulu. Gampang. Nah, ini saya bikinkan. Nah, gini ya. Nih, EFN. EFN sekarang. Nah, Fn-nya berapa yang ini? Fn-nya berapa? Fn. Fn kan tadi 2 banding 1 gitu kan. Berarti Fn itu sama aja dengan 2/3 FH. Nah, ya enggak? Kenapa? Karena di sini 2, FH-nya adalah 2 tambah 1 di sini, 3, 2/3 dari FH. Ya kan? Oke. Sehingga di sini kita dapatkan. Maka yang kita carikan adalah EN. Ya. Di sini berarti 2/3 FH. Yang ditanya EN. Nah, rumusnya apa? Aturan kosinus EN kuadrat sama dengan Fn kuadrat ditambah EF kuadrat. Nah, ini kan Fn EF. Nah, ya. Kemudian dikurang 2 kali Fn dikali EF. Ya. Kali cos. Nah, cos sudut yang tadi kita cari EFH. Nah, jadi di sini Fn-nya adalah 2/3 FH kuadrat ditambah EF-nya tadi adalah 20 dan dikuadratkan, dikurang 2 dikali 2/3 FH dikali EF-nya tadi 20. Nah, cos ini tadi kita sudah dapatkan. Berapa tadi? 2 akar 13, ya kan? Nah, selanjutnya kita selesaikan seperti biasa. Di sini diselesaikan 2/3 itu berapa? Ayo, 2/3. Kalau masih bingung, FH ini berapa sih? FH. FH kan tadi bisa kita cari ya. Sebenarnya tadi berapa? Yang di awal tadi. 10 akar 13 tadi kan? Nah, berarti 2/3 kali 10 akar 13 kuadrat ditambah 400 dikurang 2 dikali 2/3 kali 10 akar 13 FH ya, dikali 20 dikali 2 per akar 13 sama dengan 4/9 dikali 100 karena 10 dikuadratkan dikali akar 13 dikuadratkan 13 ditambah 400 dikurang, nah ini bisa dicoret nih, coret ya kan, ini coret, kemudian nih 2 dikali 10 20 kali 2 16, nolnya ada 2, berarti 1600 per 3
sama dengan, nah ini kita selesaikan, hasilnya adalah ini dikalikan 5.200 per 9 ditambah 400 dikurang 1.600 per 3 sama dengan 5.200 per 9 ditambah 3.600 per 9 dikurang 4.800 per 9, ya kan, semuanya dijadikan per 9 dikali 3, berarti ini kali 3, ini kali 9 per 9 sama dengan 4.000 per 9. Tuh, untuk En kuadrat. Nah, maka kalau En-nya saja sama dengan akar dari 4.000 per 9 sama dengan berapa nih? 4.000 itu kan bisa 200 ya. Saya hapus. 4.000 itu kan sama aja dengan 400 kali 10 ya. 400 kali 10 akar dari 400 dikali 10 per 9 sama dengan, nah dikeluarkan 20 per 3 akar 10. Nah, ini kita dapatkan panjang En-nya. Jadi 20 per 3 akar 10. Yang jadi pertanyaan adalah jarak AN. Nah, yang ini sekarang. Oke. Yang jadi pertanyaan. Berarti kita menggunakan segitiga AN, di mana di sini siku-sikunya, ya. AE-nya adalah 40 cm. Nah, selanjutnya kita masih. Nah, saya gambarkan seperti ini. Ini tadi kita dapatkan En-nya 20 per 3 akar 10, kemudian AE-nya tadi 40, ya kan? Maka menjadi segitiga siku-siku dan kita gunakan lagi Pitagoras untuk menyelesaikannya. Di sini ya. Maka AN kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EN kuadrat. Sama dengan AE-nya 40 kuadrat. Ya kan? Ditambah 20 per 3 akar 10 kuadrat. Sama dengan 1.600 ditambah 4.000 per 9. Sama dengan, kalau ini dikalikan, 14.400 ditambah 4.000 per 9 sama dengan 18.400 per 9. Ya. Ini saya sederhanakan, bisa kita tuliskan menjadi 400 per 9 kali 46. Nah, kenapa? Karena nanti akan kita tarik akar, ya kan? Dimana ini kan adalah AN kuadrat. Sehingga untuk AN itu adalah akar dari 400 per 9 dikali
46. Sama dengan akar, bukan akar ya. Di sini saya hapus dulu. Per 9 di sini menjadi tarik akar 420 ya enggak. Kemudian tarik akar 9 ditarik akar 3, sisanya 46 cm. Jarak AN adalah 20/3 akar 46 cm. Lumayan melelahkan ya. Tetapi kalau kalian pelajari dengan baik, pasti kalian akan bisa ya. Pelan-pelan saja kalian cermati tahapan demi tahapan pengerjaannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Oke? Jadi hari ini sampai sini dulu pelajarannya. Nanti akan ada soal-soal untuk latihan kalian. Silahkan kalau tidak paham, dilanjutkan, dicoba-coba lagi, diputar videonya. Bapak akhiri, sampai jumpa.